Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, seorang penulis buku Eckhart Tolle mengatakan bahwa saat kita menjadikan momen saat ini merupakan fokus utama dalam kehidupan kita, bukan masa lalu ataupun masa yang akan datang, maka kita akan lebih menikmati apa yang kita lakukan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Ya, di saat era pandemi saat ini, di mana begitu banyak tantangan, mega disruption di berbagai lini kehidupan, tentunya banyak orang yang mengalami kecemasan, stres, bahkan depresi. Hasil riset dari laporan ilmiah menunjukkan bahwa mindfulness merupakan salah satu cara efektif yang dapat mengatasi rasa cemas, depresi, dan juga menjadikan otak lebih sehat. Untuk itu, kita angkat satu tema yang sangat menarik, adalah tenang menghadapi pandemi dengan mindfulness. ADC, Ajahra Bincang Cerdas, mencerdaskan lewat perbincangan inspiratif. Dan telah hadir di tengah-tengah kita seorang mindfulness coach. Beliau berpengalaman, beliau adalah seorang trainer coaching yang juga memiliki sertifikasi profesional coaching dan eksekutif coaching dari Coaching Indonesia. Beliau adalah lulusan INM University Texas USA yang juga telah melanjutkan pendidikan master di National University Singapore dengan program studi Management of Technology. Kita sambut Coach Arida Wahyuni. Assalamualaikum Coach Arida. Waalaikumsalam, Teh Sinta. Baik. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Teh Sinta sehat. Iya, alhamdulillah. Ya, Coach Arida nih di tengah sekarang yang penuh tantangan ya di era pandemi ini, tentunya banyak orang yang mengalami permasalahan kecemasan, stres, bahkan juga depresi ya. Nah, di sini ada satu teknik kan mindfulness yang kita tahu ya begitu banyak manfaatnya. Mungkin nih para sahabat cerdas ingin tahu lebih banyak ya mengenai apa itu mindfulness dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita. Silahkan Coach Arida bisa menjelaskan. Iya, terima kasih udah diundang untuk ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Salam juga untuk para sahabat cerdas. Jadi tadi kan sudah dikutip ya dari Eckhart Tolle bahwa kalau kita hadir sepenuhnya di saat ini, maka kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik, kira-kira begitu. Jadi mindfulness itu sebetulnya juga nyambung ke situ, karena artinya tuh berarti kita benar-benar kita menyadari apa yang sedang kita alami. Jadi kita benar-benar di present ya, di saat ini dan di sini, gitu. Dan itu juga berhubungan dengan menyadari tidak cuma apa yang sedang kita alami dengan apa yang sedang kita kerjakan, tapi kita juga bisa menyadari apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan di saat ini. Jadi itu pengalaman internal kita juga, kita selalu bisa menyadari gitu. Jadi karena kan kalau misalnya kita merasa cemas, itu biasanya ada pikiran yang men-trigger rasa cemas, kan gitu ya. Jadi dari ini biasanya kita nggak menyadari pikirannya, tiba-tiba kita udah deg-degan, atau kita udah rasanya jadi mudah marah misalnya ya, karena kita stres. Jadi kita udah terbawa sama pikiran dan perasaan, karena kita tidak menyadari itu pikirannya apa yang sedang membawa kita ke perasaan tersebut gitu. Nah, dengan kita melatih selalu menyadari, nanti kita bisa lebih cepat gitu menangkap ya, mendeteksi, oh saya mikirnya begini, misalnya saya mikir cemas besok misalnya ada acara interview pekerjaan ya misalnya ya, saya jadi cemas gitu. Nah itu saya bisa lebih mengolahnya ya, mengolah emosi tersebut gitu. Jadi bisa lebih menyiapkan kira-kira kalau misalnya saya cemas begini, saya berpikir begini,
ya tentang nanti besok saya gagal dan sebagainya. Pikiran itu bener nggak sih, berguna nggak sih untuk saya pikirin gitu. Mungkin saya lebih baik bersiap-siap gitu. Mungkin lebih baik saya mungkin baca profil tentang siapa yang mau interview saya misalnya gitu. Jadi kita bisa mengarahkan pikirannya gitu kira-kira ya. Jadi kalau secara definisi saja sih mindfulness artinya benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi, apa yang kita kerjakan, dan menyadari juga isi pikiran dan perasaan kita di setiap saat. Itu definisinya. Nah, dari segi manfaatnya tuh banyak ya, dah. Untuk di pandemi ini mungkin yang sangat membantu ya tadi ya, kita bisa lebih sadar gitu ya, apa yang bikin kita cemas, kemudian kita bisa mengolah gitu, mengelola emosi kita, mengelola pikiran kita, mengatur pikiran kita, supaya kita tidak terbawa-bawa terus sama pikiran negatif, terbawa-bawa terus sama perasaan yang negatif juga ya, cemas, terus stres. Itu umumnya kalau untuk kesehatan mental seperti itu ya, akan sangat membantu. Ya, Masya Allah ya, banyak sekali rupanya ya manfaat ini. Nah, mindfulness juga kan dapat meningkatkan atau mengaktifkan ya fungsi bagian otak ya, terutama yang berhubungan dengan fungsi eksekusi ya. Jadi di prefrontal cortex, jadi fungsi dalam menilai, merencanakan dan memutuskan gitu. Juga fungsi dari bahkan empati, welas asih kan, belajar, memori seperti itu ya. Masya Allah, jadi banyak sekali fungsi di bagian otak ini yang terstimulasi ya dengan kegiatan mindfulness ini. Nah, kira-kira jenis-jenis mindfulness apa aja sih yang ada gitu ya, terutama nih yang perlu kita ketahui yang terkait dengan masa pandemi ini gitu, Coach Arida. Mhm, mhm. Sebetulnya mindfulness itu sendiri kalau dari definisi cuma satu ya, artinya menyadari. Nah, sekarang tinggal bagaimana sih kita supaya bisa melatih diri kita supaya lebih menyadari gitu. Nah, itu ada dua macam jenis latihannya. Yang satu itu kita misalnya langsung praktekkan. Praktekkan misalnya kita langsung menyadari kalau kita lagi makan, misalnya ya makan siang nih, kita dengan sengaja gitu, dengan sengaja saya mau menyadari, saya mau menikmati makannya saya. Jadi jangan lihat HP, jangan sambil nonton TV, nonton drakor, atau baca apa. Nah itu tuh semuanya dipinggirkan, kita memang ingin mempraktekkan, melatih, menyadari ini kegiatan makan saya gitu. Nah caranya itu dengan semua indera kita nih kita aktifkan. Jadi misalnya makan dengan tangan nih kan enak ya, jadi kepegang gitu makanannya gitu, gimana apakah hangat, dingin gitu kan, kerasa dengan sentuhan ya. Kemudian mungkin ada suaranya gitu ya, kalau makan kerupuk kan bunyi itu kerupuknya. Kalau udah gitu aroma baunya benar-benar kita cium gitu, oh ini bau apa nih gitu ya, bau bawang kah, bau pete kah gitu ya. Nah, waktu kita masukkan ke mulut, nah itu benar-benar kita rasakan di dalam mulut gitu. Jadi semua sensingnya ya kita benar-benar hadirkan, rasakan, dan itu kita artinya udah benar-benar hadir gitu, be present sepenuhnya untuk makan ini gitu. Biasanya kan kita nggak present tuh dalam arti ya kita sambil baca HP, sambil nonton, tiba-tiba makanannya udah habis. Terus udah gitu kalau ditanya rasanya gimana, ya gitu deh. Ya nggak inget nih dan nggak menikmati. Nah itu yang latihan yang informal. Nah kalau formalnya itu bentuk-bentuknya ada yang meditasi duduk bisa juga berjeda. Nah ada beberapa jenis latihannya ya yang memang benar-benar dia formal gitu latihannya, dan ini memang latihan yang didesain seperti kayak kita mau melatih otot di otak kita. Sebenarnya sih bukan otot ya, mungkin namanya tuh pathway ya. Jadi sambungan neuron yang tadi yang disebut sama Tesita di daerah prefrontal cortex itu kan sebetulnya dia banyak jaringan-jaringan. Nah, kalau kita berlatih terus dan termasuk kalau berlatih formal ya, itu kayak kita ke gym gitu, kayak kita ke gym sengaja mau mengolah otot gitu ya, tapi ini ototnya adalah otot mind kita. Jadi dua macam, informal sama formal latihannya gitu.
Iya, iya, iya. Berarti kan semua aktiviti kita ya bisa mindful eating gitu ya, mindful walking gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan betul-betul kita amati dan kita rasakan gitu ya pada saat itu. Dan itu untuk yang informal. Nah, untuk yang formal tadi memang kita harus menyediakan waktu tersendiri seperti itu ya. Dan ada teknik-teknik yang memang akan dilakukan nih untuk mindfulness ini ya. Nah, tentu sahabat cerdas makin penasaran ya bagaimana sih praktek mindfulness ini. Nah, sebelum kita praktek itu mungkin sahabat cerdas jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe dan juga loncengnya ya. Terima kasih. Nah, Coach Arida, ini sebelum kita praktek mungkin ya. Nah, sebetulnya ini di fungsi otak itu gitu ya pada saat kita mindfulness supaya nih sahabat cerdas makin meyakini gitu bahwa aktiviti yang sederhana ini berdampak terhadap kualitas kehidupan kita dan juga fungsi-fungsi di otak kita. Mungkin bisa dijelaskan? Mhm. Iya, jadi, memang kalau manfaatnya yang dari hasil riset itu banyak, karena, latihan itu tuh melatih otak kita ya. Contohnya salah satunya, tadi kan sudah ya mengurangi stres dan cemas, kemudian kita jadi bisa lebih fokus. Ya misalnya, sahabat-sahabat cerdas nih banyak yang sibuk gitu ya, dan itu setiap kegiatan itu kan sebenarnya butuh fokus kita untuk bisa bisa efisien, bisa efektif. Jadi itu membantu, latihan itu membantu kita lebih bisa fokus. Nah, fokus itu adanya juga ada di otak bagian depan ini ya, di prefrontal cortex ini ya, untuk kita bisa fokus. Dan ada bagian yang namanya tuh TPJ ya, itu juga dia akan mengatur gitu, kalau ada distraksi dia yang mengatur gitu, impulsnya tuh supaya nggak gampang kebawa ke sana kemari ya. Misalnya kita lagi kerja tiba-tiba bunyi gitu handphonenya, nah biasanya kan kita langsung mudah terdistraksi ya. Nah ini kita bisa milih, saya nggak mau buka gitu ya ininya, misalnya handphonenya karena saya lagi fokus, seperti itu. Nah terus juga yang bagus mungkin kita sebagai orang tua ya atau sebagai guru kan, kalau misalnya anak kita ngomong gitu ya sama kita kan kita perlu hadir ya sepenuhnya sebetulnya. Dan dia mungkin ngomongnya belum tentu buat kita penting ya. Jadi di pikiran kita mungkin mikirnya, "Ah udah deh nggak usah banyak ngomong deh, cepetan deh selesaiin tugasnya," gitu. Nah, itu tuh kita jadi, lebih cepat menyadari bahwa, pikiran saya nih akhirnya jadi menghalangi saya benar-benar bisa mendengarkan anak saya, murid saya. Nah, ini membantu kita bisa benar-benar hadir. Hadir terus kita kan perlu berempati ya, berempati artinya benar-benar mendengarkan. Mendengarkan, lawan bicara kita di situ. Itu membantu sekali ya, saya pernah ngajar ke guru, dia bilang, ya gitu, dia ternyata dia pikirannya suka berisik, nggak mendengarkan anaknya, sekarang dia bisa lebih fokus dengerin murid-muridnya, katanya gitu. Dan murid-muridnya juga meresponnya jadi lebih positif gitu, seperti itu. Ya jadi, yang paling kerasa mungkin, ya itu tadi pikiran kita yang sibuk, yang penuh itu kita bisa lebih menata, mungkin yang ini nanti dulu, saya lagi mau ngerjain ini atau saya lagi ngedengerin, jadi semua pikiran yang datang itu jangan semuanya kita layanin ya, pusing kan, jadi overthinking gitu namanya, gitu. Iya, iya. Iya, iya. Ya, kadang kita kan ya saking udah overthinking gitu ya, terus kita mau mengingat sesuatu tuh kok jadi lupa gitu ya. Mungkin itu kali ya. Karena terlalu banyak yang diingat. Pada saat kita lagi sholat, apa kita lagi tenang tuh baru jadi keingat gitu. Misalnya nama orang gitu kan ya. Suka seperti itu ya, Coach Arida ya. Ya, mungkin itu juga ya karena kita terlalu terlalu sibuk. Nah, baik. Coach Arida, nah tentu sahabat sudah penasaran nih bagaimana sih teknik mindfulness ini ya. Nah kita silakan untuk bisa dipraktekkan ya teknik mindfulness ini dan siap-siap ya sahabat cerdas kalau bisa menempati satu tempat yang nyaman gitu ya. Nah bisa mungkin dalam hal ini praktek mindfulness untuk anak-anak dan juga untuk orang tua yang bisa dilakukan di rumah mungkin ya Coach Arida. Silakan Coach Arida. Iya, boleh. Iya. Ini mungkin, saya, memberikan yang mudah aja ya, yang kira-kira 3 menit, 5 menit gitu bisa dilakukan dan ini bisa dilakukan di mana aja. Namanya tuh, berjeda berjeda. Jadi, kita tuh memang, dalam mindfulness itu diajak untuk coba lebih slow gitu, lebih jangan semua terburu-buru. Nah, kita sempatkan di tengah-tengah kegiatan, misalnya habis dari satu meeting ke meeting selanjutnya itu kita jeda dulu gitu ya.
Kalau mau berdoa dulu, berzikir dulu boleh, pokoknya yang penting jangan langsung dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya tuh kayak bener-bener terburu-buru banget gitu. Nah, kita diajak kayak itu, ambil waktu 3 menit aja berjeda. Dan berjeda ini bisa duduk, bisa berdiri, ya bisa, yang penting aman ya, jangan kalau nyetir takutnya nanti ini ya, apa namanya, kurang aman, tapi yang penting dalam posisi aman. Nah, kemudian kita niatkan memang saya mau berhenti dan diam dulu. Diam 3 menit aja. Terus kalau misalnya kondisi yang memungkinkan, kita bisa tutup mata, kemudian kita berdoa sebentar, terus kita perhatikan nafas kita masuk, ya, ngambil nafas gitu, terus kita rasakan benar-benar nafasnya tuh di hidung kita atau di dada kita naik turun, tapi benar-benar atensi kita itu adalah ke badan, ya, tarik nafas. Kemudian waktu menghembuskan juga pelan-pelan, rasakan benar-benar di badan kita. Kemudian tarik nafas lagi. Dan rasakan benar-benar sambil kita hembuskan. Nah, tarik nafas lagi. Rasakan benar-benar di badan, hembuskan. Nah, sekarang kemudian coba kita rasakan badan kita keseluruhan. Ini gimana keadaan badan saya? Ya, misalnya kepala saya gimana, bahu saya gimana, perut sampai kaki gitu, rasakan aja keseluruhannya. Mungkin ada yang sebetulnya pegel di sebelah sini, atau ada yang biasanya kita mungkin kalau dari kepala kita tidak merasakan ya. Rasakan keseluruhan badan kita. Nah, sekarang kita dengar suara-suara sekitar kita, sadari ya. Ada suara orang bicara, ada suara mobil gitu. Jadi kita be present sepenuhnya gitu dengan apapun yang sedang terjadi. Mungkin ada aroma yang sekarang baru kita sadari gitu. Nah, ini sadari semuanya yang sedang terjadi. Ada perasaan apa di dalam diri kita? Ada pikiran apa tadi yang saya tadi sibuk mikir apa, disadari juga tapi dilepaskan. Jadi kita benar-benar hadir kembali sepenuhnya di saat ini dan di sini. Nah, kalau kita buka mata, kita bisa lihat juga sekeliling. Ada apa di sekeliling kita? Benda-benda apa? Mungkin ada orang, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Itu kita lihat tidak dianalisa ya, hanya benar-benar kayak kita sadari kehadirannya benda-benda itu di sekitar kita. Nah, setelah itu kita mungkin bilang tutup mata juga. Boleh tutup mata, boleh buka mata. Ya, awalnya tutup mata, kemudian di terakhir kita buka mata karena kemudian kita akan melanjutkan apapun yang sedang kita kerjakan. Nah, ini hanya 3 menitan ya, kira-kira ya. Dan begitu kita merasakan sensasi badan kita, kemudian mendengar apa yang sedang terjadi, melihat apa benda sekeliling kita, itu kita udah keluar dari pikiran, kita udah putusin itu, apa namanya, rantai pikiran kita ya. Karena pikiran kita tuh tidak bisa berada di here and now. Pikiran tuh selalu ke depan, ke masa depan, atau pikiran itu ke masa belakang ya, masa lalu gitu. Kalau kita di saat ini, kita nggak bisa mikirin saat ini, karena kita hanya bisa mengalami saat ini gitu. Nah, mindfulness itu memang sesuatu yang kita perlu alami, bukan yang kita pikirin gitu ya, tapi kita alami, kita rasakan, kita langsung praktekkan ya, dan kita nanti mulai bisa, saya mau istirahat dari berpikir, saya mau hanya di sini diam dulu, merasakan kehadiran saya, keberadaan saya, begitu melihat ke sekeliling ya di saat ini gitu. Gitu sih, itu latihan sederhana banget, hanya tadi rasakan 3 nafas, kemudian mulai rasakan badan gimana, ada suara apa, begitu keluar ya, ada suara apa, ada aroma apa, terus buka mata kan melihat apa, terus ngeliat ke dalam lagi, ke dalam itu ada pikiran apa, ada perasaan saya gimana gitu. Jadi ke dalam kita sadar, ke keluar pun juga kita sadar.
gitu. Iya, iya, iya. Saya udah mempraktekkan gitu ya, Coach Arida beberapa kali ya meskipun belum rutin ya, tetapi memang merasakan ya, apalagi kalau kita lagi ya itu overthinking ya, seperti relaksasi, istirahat sejenak gitu ya otak kita dan setelah itu tuh seperti kita habis fitness ya, fresh gitu rasanya ya, dan siap juga melakukan aktivitas-aktivitas lain. Jadi hal yang sederhana ternyata dampaknya luar biasa. Jadi sahabat cerdas, meskipun ini terlihat sederhana, tapi cobalah. Dan yang jelas harus istiqomah, begitu kan Coach Arida ya? Yang penting itu kan rutinnya ya. Iya, mungkin Coach Arida bisa melanjutkan untuk yang ada activity yang lain gitu, yang Jadi tadi ada ini ya, ada satu yang udah bisa dilatih tuh mindful eating ya. Makan dengan mindful, bisa juga minum teh, minum kopi gitu, itu bisa. Kemudian kalau mindful walking sambil jalan, itu berarti kita benar-benar rasakan badan kita ya. Kembali tujuannya itu supaya kita jangan mikir, jangan menganalisa, tapi kita rasakan nih badan kita berjalan, kaki kita menyentuh tanah gitu ya. Terus kemudian kalau ada angin kah di luar, jadi kita rasakan semuanya ya. Dan kalau kita tiba-tiba ada pikiran datang dan dia mulai mengajak ke masa depan, ke masa lalu, itu kita lepaskan dengan cara kita kembalikan fokusnya ke badan kita lagi gitu. Jadi caranya kita supaya tidak masuk ke pikiran adalah kita fokus ke sensasi badan, karena nafas kita, badan kita nih yang kerasa sensasinya tuh itu sedang terjadinya sekarang kan. Nafas kita kan nggak bisa ditunda, besok aja deh nafasnya, kan nggak bisa. Jadi kalau kita rasakan nafas kita itu pasti udah here and now gitu, itu pasti saat ini, ya kan. Jadi begitu kita langsung fokusnya ke nafas, itu lepas tuh fokus kita kepada pikiran, karena otak kita hanya bisa fokus ke satu objek saja, ya. Makanya terserah kita nih, atensinya mau ke pikiran atau atensinya mau ke badan kita gitu kan. Kita mulai belajar mengatur pikiran kita ini, atensinya ya. Nah kalau misalnya kita nggak ngatur kan, ya terbawa kayak monkey mind itu ya, terbawa ke pikiran yang satu, kemudian kedua, ketiga, loncat-loncat, mungkin ada 10-15 pikiran, lama-lama sakit kepala kan gitu, kira-kira ya. Itu jadi tuh yang informasi banyak ya, sikat gigi, mandi dan sebagainya. Nah tadi berjeda adalah yang paling pendek ya, yang bisa di mana saja. Ada latihan formal juga yang mungkin baiknya pagi-pagi, yang dinamakan mindful breathing. Ini saya nggak tahu masih ada waktu nggak, kita bisa latihan 5 menit. Masih silakan. Nah kalau latihan yang mindful breathing ini, atau namanya duduk diam, memperhatikan nafas. Dan ini kita bisa lakukan pagi-pagi 5-10 menit aja. Ini latihannya memang kita melatih meregulasi pikiran kita ya, atensi kita atur supaya hanya fokus ke nafas kita, dan kita dengan lembut ya memperhatikan nafas. Kemudian kalau ada pikiran datang, kita coba untuk kita tidak mengikuti pikirannya, jadi dilepasin aja. Jadi kayak ya jangan diikutin, kita jadi mikir. Nah ini memang latihan kita adalah untuk memperkuat kesadaran kita supaya tidak selalu mudah terbawa oleh pikiran, perasaan gitu. Dan ini 5-10 menit setiap pagi. Mau dicoba? Boleh dicoba. Sarida, silakan. Untuk ini enaknya duduk ya, duduk dan memang di tempat yang kalau bisa sepi gitu ya. Lebih enak, dan lebih enak juga kalau tutup mata. Ya, kalau udah siap, duduknya yang tegak tapi rileks. Ya, supaya punggungnya nggak sakit kalau membungkuk. Nah, kemudian kita mulai dengan jeda 3 nafas tadi. Tarik nafas, rasakan di badan kita nafasnya. Kemudian hembuskan, bisa dirasakan di hidung atau di badan. Tarik nafas lagi, kemudian hembuskan, rasakan benar-benar di badan. Perhatikan sensasi dada naik turun atau udara keluar masuk di hidung. Nah, kemudian kita di sini akan menjaga fokus ke nafas kita. Bisa memilih
bagian badannya, apakah hidung yang kita akan fokuskan dan rasakan udara keluar masuk, bisa juga di leher atau di dada. Pilih salah satu titik fokus. Kita jaga terus fokusnya ke nafas kita, menyadari nafas, mengamati nafas. Nanti pikiran biasanya akan datang mengajak kita mikir. Itu kita hanya menyadari bahwa oh ada pikiran, tapi kita lepaskan, tidak kita perhatikan. Perhatiannya kita bawa lagi, fokus ke nafas. Dengan lembut kita kembalikan perhatiannya ke nafas, tanpa menilai, menjudge, mengkritik, atau merasa kesal, atau mengatakan kenapa sih pikiran banyak, pikiran datang terus, itu tidak apa. Memang otak kerjaannya memang menghasilkan pikiran, jadi tidak kita perhatikan aja. Yang penting jaga terus perhatian ke nafas. Selama 5 menit atau 10 menit, kita terus menjaga fokus ke nafas. Misalnya perhatian kita tiba-tiba, kok saya udah keburu mikir ya, udah mikir, itu juga tidak apa. Kita kembalikan lagi saja fokusnya ke nafas. Justru disinilah kita melatih otot meregulasi atensi. Dan kita melatih otak kita supaya eksekutif functionnya menjadi lebih kuat. Kita sedang berlatih untuk berhenti dari berpikir, bisa melepaskan pikiran-pikiran yang memang tidak perlu saat ini, karena kita sedang niatkan untuk mau fokus ke nafas kita. Biarkan pikiran datang dan biarkan pikiran pergi. Begitu juga kalau ada perasaan atau ada rasa sensasi di badan, itu kita hanya menyadari, kemudian kita lepaskan. Terus jaga fokusnya ke nafas. Iya. Nah, kita sudah 5 menit berlatih. Sebentar lagi kita akan mengakhiri latihannya. Kalau sudah siap, boleh buka mata. Oke. Alhamdulillah, lebih rileks ya. Wah, Masya Allah, nanti tinggal dipraktekkan nih ke anak-anak, terutama ada orang tua juga ya, untuk bisa lebih cool, nggak reaktif gitu ya, menghadapi berbagai ini tantangan di era pandemi ini. Ya, Coach Arida, mungkin di akhir session kita nih ada closing statement untuk para sahabat cerdas semua ya, supaya bisa semangat melakukan mindfulness ini. Silahkan. Ya, ini memang perlu mindfulness itu perlu dialami, perlu dilatih, dipraktekkan gitu ya, dan ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan yang kita suka, yang kita waktunya kita mengatur sendiri ya. Tadi kan kayak stop tadi kan bisa setiap saat, kemudian aktivitas yang informal mindfulness tadi kan bisa kegiatannya macam-macam ya, olahraga, makan. Jadi pilih yang paling mudah gitu, sampai kita merasakan enak nih. Nah, pada waktu kita sudah mulai ngerasain tadi enaknya, manfaatnya gitu ya, mungkin lebih tenang, jadi lebih sabar. Nah, itu mudah-mudahan menjadi motivasi, jadi dopamin ya artinya ya. Jadi ada reward di dalam otak tuh ada reward ini ya, reward pathway gitu yang memberikan kita rasa ini enak nih, saya mau teruskan gitu. Jadi mulai aja dengan yang termudah deh gitu. Dan itu perlu dilanjutkan terus sehingga menjadi kebiasaan baru, new habit ya, habit baru yang lebih produktif, lebih baik buat kita. Iya,
Luar biasa ya, semoga ini menjadi motivasi buat kita semua, sahabat cerdas ya, untuk bisa melakukan mindfulness ini yang merupakan jeda dalam kehidupan kita. Ya, sahabat cerdas, masa lalu sudah berlalu, masa yang akan datang belum datang. Saat kinilah yang ada yang kita miliki. Mari kita nikmati momen ini dengan indah untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Sampai berjumpa lagi dalam acara Ajahra Bincang Cerdas. Saya dengan Bunda Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.